كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini, duha atau menjelang siang nanti, kecuali bersyukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa bersuap dalam rangka meningkatkan kualitas hidup kita di dunia yang fana ini. Karena kita hidup hanya sekali. Rugi banget ketika kita habiskan tanpa kita memahami esensi dari kehidupan dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ya, rekan-rekan, bapak-bapak dan ibu sekalian, tema yang diajukan oleh panitia kepada saya adalah tentang menahan diri dari hutang dan tips pengelolaan keuangan keluarga. Ya Ustaz, insya Allah sampai detik terakhir begini aja terus. Insya Allah nggak ada perubahan. Atau mau dicatat semua anggaran menahan diri dari hutang dan tips pengelolaan keuangan keluarga. Ya. Bapak-bapak, ibu sekalian, kita tahu bahwa kita hidup di masa yang selalu diiming-imingi hutang pada hari ini. Kenapa demikian? Kita tahu perekonomian kita sedang tidak baik. Inflasi juga besar setiap tahun. Terus juga UMR itu tidak sesuai ekspektasi banyak orang. Dan itulah yang digunakan oleh pihak-pihak untuk menawarkan dunia atau kebutuhan kita dengan cara kredit atau dengan cara hutang, kan gitu ya. Beli rumah kredit atau hutang, beli mobil hutang, beli gadget hutang lagi. Bahkan saya pernah baca underwear saja hutang sekarang. Jadi semuanya ditawarkan dengan sistem hutang. Nah, ini kan sebuah masalah bagi kita atau tantangan bagi kita, khususnya ketika kita mendapatkan penghasilan tetap yang tidak banyak, yang mungkin ketika kita kalkulasikan tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sebagai kepala rumah tangga, atau kita punya istri, kita punya anak-anak dan seterusnya. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sudah menikah semua atau jomblo semua di sini? Jomblo ya? Jomblo. Di sini jomblo, di rumah? Ya kan kita anak berapa sih anak? 10, ada yang 10? Yang 11? Jadi ini tantangan di dalam kehidupan kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita berpikir di luar kebiasaan. Berbeda dengan apabila yang berbicara adalah seorang praktisi keuangan. Dia akan memainkan persentase, terus dia akan jelaskan bagaimana investasi dan seterusnya. Saya ingin mengajak kita berpikir di luar kotak tersebut. Kalau pakai bahasa bapak-bapak ibu sekalian, mari kita berpikir out of the box. Jangan berpikir sebagaimana arus para pencinta dunia. Karena kita beragama, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita punya konsep, kecuali kalau kita ateis atau kita tidak mengakui Islam sebagai agama kita. Ketika kita meyakini bahwa agama kita Islam, maka
ada konsep yang harus kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Islam sudah mengatur semuanya. Kata baginda Rasul, rekan-rekan dan bapak-bapak ibu sekalian, ma baqiya syai', tidak ada yang tersisa dalam Islam. Yuqarribu minal jannah wa yub'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Semua yang menjelaskan tentang surga dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan hal-hal yang akan membuat kita hancur di dunia dan di akhirat, semua sudah dijelaskan. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan jalan keluar dari masalah keuangan, masalah pemasukan, masalah rizki, maka kita harus kembali kepada Islam dan tidak boleh hanya terkungkung dengan teori-teori dunia. Kenapa demikian? Karena rizki itu nggak bisa pakai matematik tuh. Rizki itu, ketika kita bicara keuangan, kita bicara rizki, benar nggak sih? Rizki itu bukan matematika. Secara mutlak, karena Allah berfirman, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam surat Al-Falaq ayat 3, Allah menyatakan, kami akan berikan rezeki dari arah yang tidak ada duga-duga, yang akal setan nggak masuk ke sana, yang rumus-rumus matematika Anda nggak bisa ngitungnya. Tiba-tiba anak sekolah aja, tiba-tiba motor kebeli itu, nggak dirasa kita udah punya rumah sendiri. Padahal kalau kita hitung-hitung gaji kita nggak cukup, nggak ada apa. Mau pakai rumus Pitagoras, geometris, aljabar, nggak akan ketemu. Kenapa saya bisa punya ini semua? Itulah Allah yang menyatakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia duga sebelumnya, yang nggak masuk ke perhitungannya. Kita jago cash flow misalnya, nggak masuk tuh di cash flow kita. Apa yang kita dapatkan dari kantor dan apa yang ada di hadapan kita dan yang ada di isi rumah kita. Nah, kunci ini kan yang harus kita ketahui. Dalam masalah rezeki, jangan memainkan akal kita, hadirin sekalian. Jangan mengandalkan perhitungan kita, nggak bisa. Yang harus kita ketahui, poin yang pertama, bahwa kita punya Rabb yang bernama Al-Ghani, yang maha kaya. Itu jangan lupa. Kita punya Rabb, kita punya Tuhan yang maha kaya, yang maha baik, yang kalau ingin kasih kita, masih ingat surat Yasin nggak dulu? Maka ia akan mengatakan kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, camkan baik-baik, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah keuangan kita kecuali Al-Ghani, yang maha kaya, Al-Muhsin, yang maha baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, lagi maha penyayang kepada kita. Jangan mengandalkan perusahaan kita, jangan mengandalkan manusia. Anda akan kecewa. Andalkan yang nggak pernah bohong ketika berjanji, yang nggak pernah khianat, yang mengatakan dzalikal kitabul la raiba fi wa man asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang lebih jujur perkataannya dibanding Allah Subhanahu wa taala? Itu yang kita andalkan. Maka ikutilah konsep Allah Subhanahu wa taala dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, bagaimana sih konsep Allah Subhanahu wa taala? Konsep Allah Subhanahu wa taala yang pertama, kalau kita mau selesai dari masalah keuangan, itu bukan hutang, bukan. Yang pertama adalah takwa. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah kita, di sini udah ada yang terlanjur punya hutang belum? Banyak nggak ada?
saya buka suntuk, galawers gitu kan. Saya pikir ini adalah tindakan preventif gitu loh. Karena ada wajahnya tenang, tentram, tinggal nikmatin hidup, kipas-kipas di rumah. Kayak salah ya saya just to look with the cover, jangan menilai orang dari penampilannya saja. Ternyata di hadapan saya banyak masalah semua juga. Tidak ada masalah, bukankah hidup itu banyak masalah? Nah, solusinya bukan hutang. Keliru orang mengatakan gue harus kredit nih, atau harus pinjam, harus leasing. Enggak, bukan itu solusinya. Solusinya surat Al-Falaq ayat 2. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan selesaikan segala urusannya, termasuk urusan keuangan keluarga. Dan Allah akan berikan hasil dari arah yang tidak diduga-duga. Hadirin, yang baru kita sebutkan di atas bukanlah sebuah konsep dari seorang pakar ekonomi dari Harvard University atau dari Oxford University. Yang baru kita sebutkan adalah firman yang memiliki alam semesta ini. Firman Allah yang menciptakan saya dan Anda dan bapak-bapak ibu sekalian. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, Ana ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Lebih tahu tentang Anda. Saya ingin tanya, ketika kita punya motor nih, kita punya motor CBR. Ada yang punya motor CBR? Masya Allah. Iya, ini ada masalah di sini. Kita punya motor CBR. Kira-kira ketika servis kita bawa ke bengkel mana? Bengkel Kawasaki? Enggak kan? Bengkel Vespa, nah diterima sama Vespa. Kita akan bawa ke bengkel Honda. Kenapa demikian? Simpel aja Ustaz. Pabrikannya lebih tahu tentang tuh motor. Pabrikannya lebih tahu tentang motor tersebut. Antum punya BMW, nggak tahun-tahun seri 7. Bilang amin, amin. Semangat loh. Tinggi-tinggi, jangan BMW seri 3. Seri 3 mah biasa, seri 7. Lamborghini gak nyaman Pak. Cuma buat gaya doang. Yang menikmati Lamborghini itu bukan yang di dalam mobil, tapi di luar mobil. Gila keren banget tuh mobil. Tapi bapak konek itu gak nyaman. Tapi BMW seri 7 nyaman. BMW seri 7 nyaman. Nah, ketika kita mau servis BMW tersebut, ke pabrikan mana kita bawa? Apa ke Suzuki, ke Daihatsu, ke Toyota? Nah, kita bawa ke BMW karena pabrikannya lebih ngerti. Begitu juga dengan manusia yang menciptakan kita lebih tahu tentang kita, yang menciptakan masalah-masalah kita lebih tahu tentang menyelesaikannya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Jangan sok pintar, kata Allah. Anda baru dapat satu masalah saja sudah galau, lalu sok memikirkan masalah keuangan kita dan otak kita sendiri. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu aja matematika kita nggak dapat 100, akuntansi nggak dapat 100. Kalau mau menyelesaikan masalah keuangan seorang diri, nggak bisa. Kembalikan kepada yang Maha Tahu, Allahu Jalla wa'ala. Dan kita semua sepakat lah, Allah lebih pintar dari seluruh pakar ekonomi dan pakar keuangan yang ada di permukaan bumi. Kalau begitu kenapa nggak pakai konsep kita aja? Dari semua artikel yang membahas masalah pengelolaan keuangan keluarga bagi orang yang gajinya pas-pasan, atau yang gajinya misalnya UMR, seluruh artikel yang saya bilang pasti kredit. Kredit artinya kredit ada salah satu solusi untuk menyelesaikan hal itu semua.
Ingat, saya sedang tidak mengharapkan kredit, nanti akan kita bahas sejenak. Namun mereka tidak lebih tahu dari Allah. Itu harus kita yakini. Mereka hanya belajar 4 tahun di S1, 2 tahun di S2, 4 tahun di S3. Yang tahu masalah kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sepakat masalah keuangan kita kan nggak sama. Kita baca artikel nih, oke, dia kasih cash flow-nya, tapi kan ilustrasinya aja beda. Banyak yang cuma kasih 2 anak, sedangkan tadi ada 10 anak, kan begitu ya. Ada yang 7 anak, ada yang nggak punya anak sama sekali. Belum lagi urusan keluarga kita berbeda, eksternal kita berbeda. Ada yang mertuanya orang-orang, itu nggak dibahas di banyak artikel yang berbicara tentang masalah keuangan. Yang paling tahu masalah kita Allah. Marilah kita pakai konsep Allah, dan konsep Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selesaikan segala urusannya, segala masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga sebelumnya. Maka kata kunci untuk melepaskan diri dari jeratan hutang dan tips mengelola keuangan keluarga, takwa. Walaupun ini tidak ada di kurikulum seluruh fakultas ekonomi yang ada di dunia, nggak ada di UI, nggak ada di Unpad, nggak ada di ITS, atau nggak ada di Harvard University. Namun ini ada di kurikulum Allah yang ada di rumah kita masing-masing, Al-Quranul Karim. Surah Al-Qalaq ayat 2, bertakwalah kepada Allah, Allah akan berikan solusi atas segala masalah kita. Itu kata kunci yang pertama. Poin yang kedua, takwa apa sih? Kan itu tanda tanya besar ya. Takwa itu apa? Siapa yang tahu definisi takwa? Hah? Dalam perintahnya dan larangannya. Iya, sesimpel itu. Tapi prakteknya nggak mudah loh. Oke, definisinya gampang, simpel, sederhana. Menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takwa. Tapi coba kita bercermin dalam diri kita. Sudah berapa perintah Allah yang kita langgar? Gak usah jauh-jauh pada hari ini. Kita sudah ada pada pukul 8.37. Siapa yang belum berdosa dari tadi bangun pagi? Angkat tangan. Yang belum berdosa. Yang dosanya baru 3 dari subuh. Nggak ada kan? Ada tapi belum merasa berdosa. Nggak merasa, nggak ada yang angkat tangan. Yang dosanya 5 deh. Nggak ada juga. Banyak sih. Ya. Jadi saya berhadapan dengan para pendosa-pendosa semua. Karena yang bicara juga banyak dosa. Simpel aja, kita baru hidup beberapa jam pada pagi hari, itu dosa udah banyak banget. Gimana kita mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengelola keuangan kita? Jaga diri dari dosa, itu penting. Kata Nabi SAW, innal abda la yurja min rizkihi bilanbihi takabahu. Seorang hamba di-cancel dari sebuah rizki gara-gara dosa yang ia lakukan. Jadi harusnya siang ini kita dapat sesuatu, tapi karena dosa kita kebanyakan pagi hari nggak jadi dikasih. Ini kan cuma sugesti. Ini real. Karena yang bersabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi marilah mulai detik ini konsep kita. Kalau kita ingin sukses dunia akhirat ya, kalau mau sengsara sih hidup ini pilihan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Tapi kalau kita ingin sukses dalam mengelola keuangan, dalam membahagiakan istri dan anak-anak kita, kita ingin meningkatkan kualitas hidup kita lebih baik lagi, jadi orang yang bertakwa, jalankan perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah konsepnya. Sholat 5 waktu jangan ketinggalan, hadirin. Jangan ketinggalan. Kerjakan.
puasa-puasa sunnah di samping puasa Ramadan. Perbanyak zikir kepada Allah Jalla wa'ala, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan perintah dan larangan yang berkaitan dengan hablum minan nas. Itu kerjakan semuanya, maka kita akan lihat efek dari hal tersebut. Saya pernah isi pengajian di komunitas yang benar-benar jauh dari agama. Tapi mereka orang-orang derhad, mereka orang-orang punya, tapi nggak bahagia. Itu isinya kan pasutri semua tuh, pasangan suami istri. Itu semua yang hadir masalahnya minta ampun banyaknya. Ada yang masalahnya perselingkuhan. Jadi dia sekali selingkuh 7 wanita. Sekali selingkuh ya. Jadi satu paket 7 wanita selama 15 tahun. Jadi kalau mau selingkuh itu kalau kasih WA, kasih BBM message itu seperti BC, seperti broadcast. Apa kabar? Apa misalnya bagaimana kabar kamu yang kirim gitu. Kayak broadcast gitu. Aku sayang kamu kirim. Dan ini zina kelas kakap karena mereka punya uang semua. Tapi hidupnya nggak bahagia 15 tahun seperti itu. Akhirnya istrinya balas, istrinya juga selingkuh. Karena kan suaminya keren, istrinya juga cantik. Emang lu aja yang laku, gue juga laku. Akhirnya selingkuh lagi istrinya. Apa bahagia hidup demikian? Gak bahagia. Itu baru satu case, baru satu kasus dari beberapa pasangan tersebut. Terus saya bilang begini, simpel aja nih, bapak-bapak ibu, saya bilang ke mereka bahwa kita sepakat ya kehidupan kita gak bahagia. Iya. Mereka akui, kita udah capek begini, misalnya kita pengen solusi. Saya katakan jalankan agama Anda, tapi harus fair. Kerjakan semua perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Karena hadirin, agama itu bukan retorika. Agama itu harus dibuktikan. Bisa kita lanjutkan? Maka ada yang mau berbicara di depan? Nggak ada masalah. Karena dalam komunikasi, dalam seminar kan hanya harus satu yang bicara. Nggak mungkin dua orang bicara. Jadi kalau ada yang mau bicara, saya tinggal kasih mic, duduk. Dan itu meringankan beban saya sebenarnya kan enak. Jadi saya bilang ke mereka, jalankan agama. Karena agama bukan retorika. Agama bukan presentasi. Agama bukan khutbah. Agama bukan joke. Agama itu praktek. Saya bilang ke mereka, bapak-bapak atau kalian amalkan agama 6 bulan deh. Tapi benar, fair, kerjakan semuanya dan jauhi larangannya. Dan ini kan gak ada resikonya. Gak ada resiko. Menjalankan agama kan gak ada resiko. Anda gak harus bayar. Anda gak harus bayar saya. Saya gak menawarkan produk. Saya gak minta reseller. Saya gak minta hak paten. Jalankan 6 bulan. Contoh saja. Kalau Anda gak bahagia, tinggal dibuang tuh agama, selesai. Kan gak ada resiko. Tapi palingan kita udah nyoba. Dan saya yakin Anda akan bahagia. Dan benar ketika mereka amalkan, kehidupan mereka berubah. Karena ini bukan konsep saya, bukan konsep seorang ustaz, bukan konsep seorang kiai, bukan konsep seorang pakar keuangan. Ini konsep Rabbul Alamin yang paling tahu tentang kita. Dan coba aja nih, nggak ada salahnya. Kecuali kalau misalnya saya katakan begini ke antum-antum, pakai produk saya cuman 9.999 rupiah, silakan berpikir. Karena saya jualan di sini dan Anda harus bayar kepada saya. Ini kan gratis. Kalau memang nggak mujarab, ternyata tetap ribet, tetap susah, rezeki itu nggak datang, tinggal dibuang tuh agama, selesai. La ikraha fiddin. Nggak ada paksaan dalam agama. Tapi kita nggak akan mendapatkan keajaiban Allah di dalam hidup kita kalau kita nggak praktekkan. Kalau kita tidak amalkan. Karena janji-janji Allah itu kalau kita praktekkan, kalau ada bertakwa, saya akan selesaikan semuanya. Ya kita bagaimana membuktikan ayat ini kalau kita nggak coba jadi orang bertakwa dulu? Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh dalam kondisi beriman, baik laki-laki maupun wanita, maka kami akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
gak ada tali hutang, gak ada beban, gak ada bingung mau ngapain besok pagi. Tapi beramal dulu. Bagaimana kita bisa membuktikan kebenaran ayat ini kalau kita gak pernah beramal soleh? Yang kita andalkan matematika kita lagi. Matematika material, berarti saya harus ngutang lagi, saya harus ngutang lagi, saya harus ngutang lagi, dan saya harus ngutang lagi. Gak bisa. Amalkan. Kalau kita sudah amalkan, terus gak turun-turun, padahal semua SOP sudah kita lakukan nih, ya dibuang, gak ada masalah. Itu juga gak ada resiko. Kalau kita gak pakai konsep ini pun juga kita gini-gini terus. Iya kan begitu aja. Kalau misalnya contoh, habis seminar ini besok gak ada perubahan, kita anggap saja di seminar angin lalu, apakah gaji kita besok nambah? Enggak juga. Mendingan kita coba aja, gak ada resiko. Asal fair dan benar, komit, amalkan seluruh perintah Allah dan jauhi larangan Allah, maka kita akan buktikan kebenaran dan keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Lagi-lagi jangan andalkan matematika kita, nggak bisa. Solusinya bukan hutang. Hutang boleh, tapi ada tempatnya, dan itu pun terbatas. Dan kalau kita bertakwa, insya Allah kita nggak akan hutang. Yang buat kita hutang dan akhirnya terlilit hutang, akhirnya buka tutup hutang, itu karena kita mengandalkan matematika kita. Padahal hidup itu bukan matematika. Hidup itu bukan matematika. Saya ingin tanya kepada antum semua. Kita pakai analogi sederhana ya. Apabila dari BPK kita mau ke Casablanca, kita pakai matematika nih. Ada dua opsi. Mau ikut teman kita yang pakai Avanza, kecepatannya 60 km per jam. Lalu ada teman kita yang kedua menawarkan Lamborghini-nya. Tadi kan sebut Lamborghini-nya, aku senang banget sama mobil itu. Dan dia menjanjikan, saya akan bawa Anda dengan kecepatan 140 km per jam. Kalau pakai matematika kita, yang paling duluan sampai Casablanca siapa? Kalau kita naik Lamborghini atau naik Avanza? Nah, dengan logika matematik, dengan rumus matematik yang kita pelajari di SD, di SMP atau SMA, yang akan sampai Casablanca lebih dulu itu siapa? Lamborghini, karena 140 km per jam. Tinggal kita hitung saja berapa kilometer dari BPPK ke Casablanca, lalu kita tinggal bagi 140 km per jam, maka kita akan dapatkan durasi waktu yang atau estimasi waktu yang akan kita dapatkan. Ya, itu pakai matematik. Tapi dunia real, siapa yang lebih dulu sampai Casablanca? Avanza. Terus Lamborghini-nya kemana Ustaz? Karet bifak. Mati ya. 140 km per jam dari sini ke Casablanca, itu karet bifak. Mati. Coba ya kalau nggak percaya, langsung ngegas dari BPK 140, Anda bisa selamat sampai Casablanca? Nggak bisa. Itu bukti kehidupan bukan matematik. Benar, kita perlu matematika, tapi jangan tawakalnya ke matematik kita. Karena banyak hal yang berbeda dengan teori matematika. Harusnya kalau pakai matematika, Lamborghini yang sampai duluan ke Casablanca. Tapi ternyata kan ada lampu merah, ada tikungan, ada mobil lain yang kadang-kadang baunya nyebelin, nggak tahu marka jalan dan seterusnya. Kita pengen ngegas jadi kanan dengan kecepatan rendah. Itu kehidupan, itu real. Begitu juga dengan masalah keuangan kita. Jangan andalkan cash flow kita, pembukuan kita, ilmu akuntansi kita semata. Saya harus bawahi semata. Bukan berarti kita campakkan ilmu tersebut ya. Hanya orang bodoh yang mengatakan demikian. Tapi jangan bergantung 100% dengan ilmu-ilmu tersebut. Allah mampu memberikan harta tanpa kita duga-duga. Ini yang perlu kita camkan. Kata para ulama, kalau keuangan berkaitan dengan kekuatan, maka burung pipit tidak akan mendapatkan rezeki pada hari ini. Karena dia adalah burung yang paling lemah. Tapi ternyata mereka hidup tuh. Kembalikan kepada Allah SWT dan amalkan agama kita. Itu paling penting. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap masalah kita. Jangan andalkan kemampuan kita, karena kita lemah.
kita bodoh. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak dikasih ilmu kecuali sedikit. Al-Isra ayat 85. Itu konsep yang pertama. Jadilah orang yang bertakwa. Konsep yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita harus tahu esensi dari hidup. Hidup itu apa sih? Dan apa yang kita cari dalam hidup? Saya ingin tanya, kita kerja itu nyari apa? Nyari rezeki. Terus kamu ketika antum dapat uang dari kantor, apakah uang itu tujuan antum? Tujuan kita uang bukan sih kalau kerja? Coba kita tanya diri kita. Ketika kita bekerja di sini, apakah tujuan kita uang? Saya rasa bukan uang. Uang itu sarana untuk meraih kebutuhan kita yang kita berpikir akan membuat kita bahagia. Jadi mentok-mentoknya nih kita kerja di BPPK atau di tempat lain, kita nyari bahagia. Kita bukan nyari uang. Karena kalau tujuan kita uang, begitu dapat uang kita akan dijaga dan kita nggak akan belanjakan. Karena ini tujuan saya. Ada yang nggak pernah membelanjakan uangnya? Kan nggak ada. Berarti itu sarana. Banyak orang lupa dalam masalah ini. Uang itu sarana, bukan tujuan. Bukan tujuan. Uang itu sarana. Karena kalau tujuan kita, maka kita tidak akan buang-buang lagi ketika kita mendapatkannya. Makanya kan dari awal konsep uang itu apa? Alat transaksi. Alat transaksi. Sarana, bukan tujuan. Itulah sejarah adanya uang kartal, betul nggak sih? Ya kan kalau kita belajar ekonomi dulu kan, uang kartal kan sarana transaksi. Ketika dulu kan, kalau kita mau kasur kita harus tukar sama lemari misalnya. Ketika kita mau bantal tukar sama guling. Ketika kita mau TV tukar sama motor, itu kan dulu barter istilahnya. Tapi kan ribet banget. Akhirnya cari yang lebih efisien, akhirnya uang kartal dan transaksi jual beli. Begitu nggak sih? Ya. Oke. Berarti uang itu bukan tujuan, hadirin. Uang itu sarana. Dengan uang manusia membeli kebutuhannya yang ia pikir bisa membuat dia bahagia. Makanya ketika kita punya gaji macam-macam tuh yang kita beli, kan gitu ya. Ada yang beli gadget karena dia merasa dengan gadgetnya dia senang. Ada yang beli rokok karena dia bisa tenang dengan merokok. Ada yang banyak masalah, salah pergaulan, beli ganja, beli putau, kan gitu ya. Beli cimeng, beli putau, beli sabu-sabu. Masih namanya masih cimeng ya. Dulu saya di Jakarta namanya cireng ya. Beli cireng nanti itu pas gorengan. Kenapa dia beli ganja, dia beli putau? Karena dia berpikir dengan itu saya bisa bahagia, saya bisa fly, saya bisa tenang. Itu menunjukkan kita sepakat bahwa uang bukan tujuan hidup. Uang adalah sarana. Jangan salah loh, itu fatal. Salah dalam konsep ini, kita nggak akan mendapatkan solusi. Konsep hidup kita, Allah mengatakan inti dari kehidupan adalah ujian dan tujuannya adalah kebahagiaan. Itu inti dari hidup. Adapun uang sarana, dan bukan satu-satunya sarana mendapatkan kebahagiaan. Sekali lagi saya ulang, bahwa kita sepakat uang itu sarana, bukan tujuan. Karena kalau tujuan, saat kita dapat uang itu kita nggak akan belanjakan, kita akan tahan karena ini tujuan saya, ya kan? Begitu garis finish sudah nggak ada apa-apa lagi. Tapi buktinya semenjak bulan pertama kita gajian, kita buang-buang lagi tuh uang setelah kita dapatkan uang tersebut. Karena udah capek. Sebulan kita kerja begitu dapat kita buang-buang lagi. Itu menunjukkan uang itu sarana. Dan dia bukan satu-satunya sarana dalam hidup. Karena tujuan atau inti dari kehidupan adalah ujian. Dan tujuannya adalah kebahagiaan.
Dan uang bukanlah satu-satunya sarana untuk mencapai kebahagiaan. Ini konsep yang harus kita camkan. Dan ini real. Saya akan berikan beberapa sampel dari pengalaman pribadi sebelum kita masuk ke kelanjutan konsep tersebut. Iya hadirin, kita mungkin ketika misalnya gaji kita nggak besar, lalu kita melihat bos kita, lalu teman kita dulu waktu SMA, waktu kuliah, sekarang sukses, kemana-mana pakai mobil mewah, lalu bisa pergi ke luar negeri setiap pekan, arisannya aja Singapura. Saya kenal beberapa orang itu buat ngocok arisan aja di Chinatown di Singapura. Ya cuma ngocok arisan, ngapain pergi ke sana? Gaya hidup. Maka timbul rasa iri di dalam diri kita. Oh enak banget ini, beruntung banget sih dia. Coba gue seperti dia, sedangkan gaji saya cuma 2,7 juta misalnya. Hadirin, jangan buru-buru ambil kesimpulan, karena belum tentu mereka bahagia. Harta tidak bisa memberikan kebahagiaan. Sama seperti tadi kan, saya pikir antum gak ada yang punya utang, tapi ternyata banyak. Terus satu bilang ini acting Ustaz, kan begitu ya. Itu benar banget loh. Allah mengatakan dalam surat Al-Hadid ayat 21, "Annamal hayatud dunya la'ibun." Sesungguhnya kehidupan dunia itu sandiwara. Sandiwara. Yang buat kita berambisi ngutang sana ngutang sini, salah satunya kan karena melihat orang hadirin. Karena kita termotivasi, tetangga gue bisa, kenapa gue gak bisa? Kayaknya enak banget tuh kemana-mana sama istri anak-anak, makan-makan ketika weekend, gue juga pengen. Jadi jangan tertipu, jangan terlalu percaya apa yang kita lihat, karena itu sandiwara. Saya ingin tanya kepada bapak-bapak ibu sekalian, ketika kita sebelum pergi ke kantor, itu perang besar dengan pasangan kita, dengan suami kita atau dengan istri kita. Lalu ketika sampai kantor ketemu teman-teman, ditanya sama teman-teman, gimana kabar bini lo atau bagaimana kabar istri lo? Kita jawab apa? Baik, baik kan. Padahal habis perang besar. Kenapa? Kita bersandiwara, hidupnya itu acting. Nah, sebagaimana kita acting, jangan lupa lawan bicara kita juga manusia, dia pun juga acting. Itulah kehidupan. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari konsepku, agamaku, dia akan sengsara walaupun dia punya harta yang sangat banyak, walaupun gajinya 50 juta, 60 juta dan seterusnya. Saya punya teman SMA, waktu SMA, waktu SMP, SMA, kuliah, dia ikut kelas akselerasi. Akhirnya dia menjadi salah satu doktor ekonomi termuda di Indonesia. Di zaman era yang sebelumnya dia stafnya Pak Hatta Rajasa, udah jadi staf menteri. Lalu dia kerja di World Bank, gajinya per bulan itu di atas 200 juta. Itu belum seminar sana, seminar sini, dan seminar seterusnya. Tapi saya teman dekatnya, saya tahu dia gak bahagia, gak nyaman hidupnya. Tapi ketika masyarakat melihat dia, siapa yang tidak ingin seperti dia? Dia punya tampang, kaya, terus di era sebelumnya bapaknya wakil menteri dan lain sebagainya. Jadi tak bahagia. Tapi apakah orang seperti itu akan menceritakan sisi-sisi tragisnya di depan teman-temannya? Kan enggak. Semua orang tidak mau dihinakan sama masyarakat. Semua orang akan menutupi masalahnya. Maka jangan tertipu. Saya punya kenalan pemasukannya per bulan. Antum pemasukannya per bulan berapa? 24 juta. Saya punya kenalan pemasukannya per bulan
Jadi saya cerita dulu. Ada seorang, awal perkenalan saya, ada seorang jemaah. Dia cerita bahwa ibunya itu galau. Ibunya galau, gak bisa tidur, paranoid, parno kalau bahasa kita. Saking parnonya, kalau kita cek general check up atau cek darah per tahun berapa kali? Atau suka cek darah nggak? Nggak pernah, kan saking yakinnya, saking pedenya, saking tenangnya, jadi nggak pernah cek darah. Dia cek darah itu setiap hari, atau setiap 2 hari sekali. Bayangkan, setiap 2 hari sekali panggil orang pro dia ke rumah untuk cek darah. Jadi begitu dapat hasilnya negatif. Tenang tuh dia, itu besok galau lagi. Pas galau, panggil orang pro dia, cek darah saya lagi, cek darah lagi. Begitu nantinya keluar negatif, agak tenang. Nanti malam galau lagi tuh. Jangan-jangan saya kena hepatitis, jangan-jangan saya kena HIV, jangan-jangan ini, gak bisa tidur. Dan begitu setiap nunggu hasil itu gak bisa tidur dia, galau. Saya tanya sama anaknya, mama ibu, secara ekonomi gimana? Oh, sukses Pak Ustaz. Alhamdulillah kita nggak kekurangan. Boleh tahu penghasilan per bulan berapa? Penghasilan per bulan sih 6 Pak Ustaz, 6M. Penghasilan sebulan 6M. Itu sudah nolak beberapa klien, sudah menolak beberapa customer. Dan penghasilan ini halal. Kalau 6M haram banyak di Jakarta, ini halal. 6M per bulan itu udah nolak. Jadi bukan dihabis-habisin juga. Tapi gak bahagia. Orang yang lifestyle-nya setiap 2 hari cek darah, kira-kira bahagia enggak? Gak bahagia. Tapi kan dia gak akan menunjukkan ketidakbahagiaannya tersebut kemana-mana. Itu 10 jari komplit, berlian, kalungnya Masya Allah. Itu tasnya branded, Hermes yang 500 juta itu dia tenteng. Ya 6M. Antum kalau punya gaji 6M, setiap bulan kan kita bisa ganti apa? Iya, 2 bulan ganti Lamborghini 6M. Antum tabung 2 bulan, dalam bulan 4 bulan lagi beli yang baru lagi, 2 bulan lagi beli baru lagi. Gaji 6M per bulan. Mau cari rumah di mana di Jakarta? Pondok Indah bisa, Menteng bisa. Pondok Indah cuma 28M. Atau tabung aja 3 tahun atau bisa beli rumah di Pondok Indah. Tapi nggak bahagia, stres. Dan kelihatan mukanya itu nggak ada muka-muka sehat ya. Beda sama antum-antum. Makanya karena hampir nggak percaya aku punya utang gitu loh. Karena santai bisa ketawa-tawa. Dan ini real. Akhirnya saya ajarkan, bukan saya ajarkan sharing lah ya, kembali dong kepada agamaku. Begitu diamalkan, hidupnya lebih tenang daripada sebelumnya. Saya juga punya jamaah, dia kaya, suaminya kaya. Jadi dia gak butuh suaminya dari segi keuangan, karena dia kaya, suaminya kaya. Kalau 2 orang ini digabungkan, maka kekayaannya di atas 100M. Di atas 100M. Tapi waktu istrinya curhat, dan jam 1 siang sampai jam 8 malam, itu air mata tidak pernah berhenti mengalir dari kedua matanya. Atau pernah gak nangis dari jam 1 sampai jam 8 malam? Gak pernah kan? Pernah? Jam 1 malam? Diputusin siapa Pak? Jam 1 siang sampai jam 8 pernah nangis? Tapi punya 100M. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua merek-merek berbranded. Tapi gak bahagia. Dan dia katakan, saya 15 tahun nikah, gak bahagia Pak Ustaz. Gak bahagia. Apa arti rumah yang megah tersebut? Akhirnya jangan tertipu. Jangan tertipu. Ini dunia ini jahat. Dunia itu fata morgana. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang bisa menipu kita, sehingga kita salah menentukan mana sarana dan mana tujuan. Sekarang orang berpikir sarananya ada uang, dia telah melakukan kesalahan yang fatal. Dunia bukan itu. Ini yang perlu kita camkan. Kekayaan, jabatan, popularitas itu nggak bisa memberikan kebahagiaan. Masih ingat salah satu public figure dunia yang meninggal beberapa tahun yang lalu, Raja Pop dunia. Ada yang jadi penggemarnya nggak di sini? Kan era 80, era 90 masih oke lah ya. Ya. Saya ingin tanya, kenapa dia meninggal dunia? Udah ajal Pak Ustaz? Iya, udah ajal benar. Sebabnya kenapa sebabnya? Hah? Kenapa sebabnya Pak Jackson meninggal dunia? Overdosis. Iya, betul, napasnya habis. Sebabnya kenapa napasnya habis? Dia overdosis. Ya? Enggak. Karena dia nggak bisa tidur, maka dia konsumsi obat dan overdosis karena obat tersebut. Saya ingin tanya, obat apa yang dikonsumsi? Bukan obat tidur, obat bius. Dia mengkonsumsi obat bius yang bernama propofol. Itu obat disuntikan ke antum kalau antum masuk ke meja operasi. Jadi kalau antum operasi, semoga nggak terjadi ya, semoga Allah diberikan kita kesehatan. Tapi kalau ada orang operasi, maka salah satu obat yang disuntikan oleh dokter anestesi itu propofol. Akhirnya kita terlelap dan kita nggak tahu, khusus kita dioprek-oprek, digunting-gunting dan seterusnya. Ini orang nggak bisa tidur kecuali minum obat tersebut. Setiap hari dia minum obat itu. Kalau hanya minum obat tidur nggak mempan. Jadi kalau dia konsumsi obat tidur, dia nggak mempan. Nah, tetap nggak bisa tidur. Akhirnya dia harus pakai obat bius. Makanya kan dokternya dipenjara setelah dia meninggal, karena nggak boleh kasih obat tersebut. Saya ingin tanya kepada kita semua, orang yang nggak bisa tidur kecuali dengan mengkonsumsi obat bius, kira-kira bahagia nggak? Pasti nggak bahagia. Ketika kita lagi galau, kita lagi stres, kira-kira kita mudah tidur atau susah tidur? Susah tidur. Makanya kan coba bedakan antara dia dengan umat Islam. Umat Islam ya Allah sangat cepat banget tidur. Apalagi pas khutbah Jumat dengerin kajian, tenangnya. Tapi kebablasan kalau masalah ini. Simple deh. Kalau popularitas itu bisa memberikan kita kebahagiaan, enak ya jadi pejabat di BPPK misalnya, atau menjadi menteri, atau menjadi RI 2, RI 1, itu bisa memberikan kebahagiaan karena popularitasnya, nama besarnya. Harusnya dia orang yang paling bahagia karena popularitas dia itu lebih ngetop daripada mayoritas presiden di dunia. Ya kan? Atau tahu presiden Zimbabwe siapa? Nggak tahu, tapi orang ini kenal kan? Kenal. Coba tanya orang UK misal, orang Inggris, ada tahu presiden Indonesia? Mungkin dia nggak tahu, tapi orang ini kenal, tapi nggak bahagia. Kekayaannya, siapa yang melakukan kekayaannya? Dia adalah salah satu artis terkaya di dunia. Kalau kita di rumah punya halaman, punya perosotan, mungkin ada punya perosotan di halaman rumahnya. Dia punya dunia fantasi mini. Nah, kalau kita misalnya kalau kita punya burung perkutut di rumah, punya kucing, dia punya kebun binatang, Wonderland. Dia punya dunia fantasi, itu punya dia. Kalau kita masuk Dufan harus bayar 300.000, dia punya di Dufan, tapi nggak bahagia, stres. Kita tahu rumah tangganya kawin cerai, apakah itu kebahagiaan? Bukan. Jangan salah kaprah. Harta nggak bisa kasih kita kebahagiaan. Itu hanya salah satu sarana. Kalau Allah tutup
atau kalau Allah serapkan ke harta kita, bukan berarti Allah benci sama kita. Karena kebahagiaan kita bisa didapatkan dari jalan lain. Jadi jangan langsung, gue harus ngutang, harus ngutang. Enggak harus demikian. Ada cara lain. Kehidupan itu ujian. Harta itu ujian, bukan sebuah anugerah dari Allah. Keliru. Makanya kita nggak boleh mupeng sama orang-orang kaya yang nggak taat sama Allah. Buka At-Taubah ayat 55. Allah berfirman kepada nabinya, "Fala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum." Wahai Muhammad, jangan Anda kagum dengan kekayaan orang-orang kafir tersebut. Jangan Anda kagum. Anda melihat mereka bisa beli barang-barang mewah, bisa makan enak. Kita melintasi sebuah hotel bintang 5, lalu kita melihat orang-orang kaya itu masuk dan check-in di sana. Anda jangan kagum dengan mereka. Anda melintasi resto-resto terfavorit di Jakarta, termahal di Jakarta, terlux di Jakarta, lalu Anda atau kita melihat ada orang-orang yang masuk ke sana dengan tertawa, Anda jangan kagum sama dia. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Karena ketika orang itu tidak taat, tidak bertakwa, dan Allah kasih harta, satu-satunya tujuan Allah kasih harta kepada dia adalah untuk mengadab dia di kehidupan dunia. Makanya kan banyak orang komplain, tetangga gue nggak pernah sholat ke masjid kaya, gue 20 tahun nggak pernah bono nggak kaya. Anda jangan kagum, itu harta Allah kasih untuk menghadap dia. Gak bahagia, gak nyaman. Karena siapa punya harta itu bahagia. Saya punya saudara, rumahnya di Kemang. Anda tahu itu nggak? Republika. Republika. Kalau kita ada Republika, perempatan Pejaten, bukan Kemang. Ada Republika, perempatan lurus lagi, sebelah kanan Pejaten Barat ya, Pejaten Barat. Masjidnya ada. Nah, Pejaten Barat sebelah kanan itu. Maksudnya di kampung ya? Enggak, ini di komplek-komplek besarnya. Komplek-komplek besarnya. Itu satu kapling berapa meter harganya? Itu 800.000. Sepupu ibu saya itu punya 3 kapling jadi satu. Tapi nggak bahagia hidupnya, stres, nggak nyaman. Karena 3 kapling Pejaten Barat digabung jadi satu, rumahnya segede apa coba? Gak ada bahagia-bahagia. Demi Allah antum lebih nyaman daripada dia. Karena kita tahu sendiri kehidupannya seperti apa. Gak nyaman, gak mau keluar rumah, gak mau keluar kamar. Kalau kita main ke sana dia gak pernah keluar kamar. Depresi. Ada semua ada. Jangan berpikir kebahagiaan terletak pada harta. Akhirnya kita utang, akhirnya dibelenggu oleh tunggakan harta kita. Jangan biarkan itu terjadi. Hadirin, kehidupan itu ujian. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr, "Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman." Adapun manusia, ketika Allah berikan harta, Allah berikan jabatan, maka dia berpikir Allah sedang memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Adapun kalau dia disempitkan hartanya, gajinya masih kecil, lalu orang bawahan, dia berpikir Rohku sedang menghinakanku. Apa kata Allah? Kalla, bukan seperti itu pola pikirnya wahai manusia. Kata siapa? Kita yang UMR itu lebih rendah daripada pejabat-pejabat papan atas di kantor kita. Enggak, bukan itu. Karena sebagaimana kemiskinan ujian, harta pun ujian. Harta pun ujian, bukan sebuah apresiasi dari Allah. Itu ujian. Saat kita nggak punya harta, Allah ingin menguji kita sabar apa tidak. Dan pada saat kita punya harta, Allah ingin uji kita bersyukur atau tidak. Itu aja kok. Ini konteks Islam. Jadi
Kita beda tugas, dan jangan berpikir syukur terhadap harta itu mudah. Syukur terhadap harta itu susah. Ada sebagian kita, atau ada orang yang gajinya pas-pasan, ingin zina, nggak jadi karena nggak berhasil tawar menawar sama pelacurnya misalnya. Dan Allah selamatkan dia dari zina, alhamdulillah. Ada orang-orang yang kaya, yang dia bisa bayar wanita-wanita cantik yang bisa dibayar, itu kan berat banget untuk menahan diri dari zina. Untuk bersyukur itu beratnya minta ampun, karena harta punya daya magnet yang begitu luar biasa. Betapa banyak orang yang ketika miskin dia nangis kepada Allah, doa kepada Allah. Ketika dia diberikan kesuksesan, dia jangankan bangun malam, subuhnya jam 8 pagi. Jadi yang dirahmati Allah, gak mudah bersyukur ketika kita punya harta. Hidup ini sebentar. Hidup ini bukan untuk menservis kita atau untuk menghinakan kita. Hidup ini untuk menguji. Hidup ini untuk menguji. Ketika kita dikasih kemiskinan atau pas-pasan, sabar enggak? Ketika kita diberikan harta, itu bukan reward bagi kita, tapi Anda bersyukur apa enggak? Itu aja, enggak lebih enggak kurang. Jadi jangan berpikir harta itu segala-galanya, enggak, itu ujian. Sebagaimana miskin ujian, kaya pun ujian. Sebagaimana sakit ujian, sehat ujian. Makanya ada sebagian orang mengatakan, kesiannya Pak Fulannya kena kanker stadium 4. Kita katakan, Anda jangan kesaing-kesaingin orang. Bisa jadi Anda lebih pantas ditangisi daripada dia. Dia kanker stadium 4 tapi berpikir kepada Allah. Dia ingat Allah. Dia sholat bagaimanapun susahnya sholat. Anda diberikan kesehatan tapi lupa kepada Allah. Anda diberikan kesehatan tapi gak mau sujud kepada Allah. Anda diberikan kesehatan tapi gak mau mengunjungi rumah Allah SWT. Itu yang kasihan. Karena Anda gak akan bahagia. Ingatlah, kemiskinan adalah ujian. Pas-pasan itu ujian. Sebagaimana kekayaan itu ujian. Nah, di sini poinnya. Ketika kita bisa lulus ujian tersebut, kita akan bahagia. Kita akan bahagia. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun wanita dan dia beriman kepada Allah, maka kami akan berikan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. An-Nahl ayat 97. Artinya, ketika kita pas-pasan tapi kita sabar, kita tetap bertakwa kepada Allah, kita nggak mau pakai hal-hal yang haram, kita jaga diri dari hutang. Nanti kita akan jelaskan masalah hutang. Maka kita akan lebih bahagia daripada orang yang punya gaji 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar, dan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji Allah. Ingat, harta itu bukan tujuan. Tujuan kita kebahagiaan. Tujuan kita kebahagiaan. Ini yang kita incar. Dan ini yang dipahami oleh para nabi. Para nabi. Hadirin, kalau parameternya harta, seharusnya Fir'aun lebih punya daripada Nabi Musa. Karena yang kaya siapa? Fir'aun. Kalau kekayaan adalah parameter, Namrud harusnya lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim. Karena yang kaya siapa? Namrud. Tapi bukan itu orang kaya. Nabi Musa miskin. Nabi Muhammad SAW itu memilih hidup bersahaja. Beliau kalau mau kaya gampang, tapi beliau memilih hidup bersahaja. Aisyah pernah mengatakan, seringkali 3 hari tidak ada asap yang mengepul dari dapur kami. Dan masak, hanya minum air putih, korma, air putih, korma, air putih, korma. 3 hari. Ini manusia terbaik di dunia. Nabi Daud kerja. Nabi-nabi Allah sebagian tidak kaya. Nabi Ayub bukan hanya nggak kaya, Allah kasih penyakit kusta stadium 4. Berapa bulan? 18 tahun. Kusta stadium 4, 18 tahun. Gak bisa kerja sama sekali. Hidupnya tragis. Tapi jaga lisan kita. Jangan cepat-cepat mengkasihani mereka. Karena Nabi mengatakan,
inna ahadahu la yafrah bil bala kama yafrahu ahadukum bil raha. Para nabi itu mereka menikmati musibah mereka sebagaimana kalian menikmati fasilitas dunia. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana perasaan Nabi Ayub ketika kena kusta sampai 18 tahun, coba ingat-ingat lagi ketika kita dikasih kesempatan nginep di hotel berbintang oleh misalnya oleh teman kita, oleh kantor kita. Misalnya kita pernah nginep atau pernah nginep di hotel mana? Atau kenikmatan yang paling enak kayak apa? Nggak masalah nginep di hotel, nggak pernah nginep di hotel berbintang itu bukan aib. Nggak sholat itu aib gitu. Nabi juga nggak pernah masuk Hilton, nggak pernah masuk Pullman dan seterusnya. Nah, kenikmatan dunia yang paling aku pernah rasakan apa sih? Makan di mana? Apa? Pernah makan prasmanan sama pejabat di sini? Tapi rasanya sama kan? Enak. Okay. Yang paling enak lah. Atau pernah jalan-jalan kemana yang paling enak? Kuburan. Oh, Ragunan. Kira-kira seperti itulah perasaan Nabi Ayub ketika dapat penyakit kusta. Senang, nyaman, gak galau. Kira-kira seperti itulah perasaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, intinya kalau kita ingin bisa sukses di dunia, lakukan tugas kita. Kalau kita tidak diberikan kekayaan, berarti sabar tugas kita. Ya sabar, mainkan konsep kesabaran. Begitu kita berhasil, maka kita akan bahagia tanpa harus ngerengek-rengek sama harta, tanpa harus dibelenggu hutang. Betapa banyak orang yang begitu menikmati jalan kakinya dengan istrinya daripada ketika dia naik motor dengan istrinya. Ini parameternya bukan alat transportasi. Ini bagaimana kita memaknai hadirin sekalian. Kalau kita sabar, kita qanaah, merasa diri cukup, maka kita akan menikmati. Allah takdirkan kita mendapatkan gaji 2,7 atau di bawah, itu untuk menguji kita. Sabar gak sih? Bertakwa gak sama Allah? Mau gak datang ke masjid? Merasa cukup apa enggak? Ini yang perlu kita camkan. Konsep ini yang perlu kita camkan, bahwa kehidupan adalah ujian yang akan bermuara pada kebahagiaan. Jangan berpikir orang kaya nggak diuji. Orang kaya diuji dengan hartanya, kita diuji dengan ketidakpunyaan harta kita. Tapi hasilnya sama. Kalau kita tidak sabar, kita nggak akan bahagia. Sebagaimana orang kaya yang bersyukur, yang nggak bersyukur, dia nggak akan bahagia. Yakin nggak akan bahagia. Tapi kan dia tidak mau memperlihatkan kepada kita. Gengsi lah, orang kaya gengsinya besar. Nggak mau dia dibicarakan sama bawahan-bawahannya. Tapi ketika dia nggak sholat, dia nggak bertakwa, dia nggak akan bahagia. Dan sebaliknya, ketika kita lulus ujian tersebut, maka kita akan bahagia. Sebagaimana orang kaya bersyukur, dia akan bahagia. Dan kita nggak butuh dengan kekayaan orang kaya. Itu konsep yang keberapa? Kedua atau ketiga? Ketiga. Konsep yang keempat. Konsep yang keempat. Salah satu ujian pada saat kita tidak punya harta yang banyak adalah qanaah, merasa diri cukup. Ini penting.
merasa diri cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Dan merasa diri cukup ini harus kita lakukan. Kenapa demikian? Karena dunia gak ada habis-habisnya. Jangan berpikir, oke, kita gaji kita berapa? 2,7 atau di bawah. Jangan berpikir kalau gaji kita 10 juta maka kita gak ngutang. Keliru. Jangan berpikir kalau kita punya gaji 20 juta kita gak hutang. Keliru. Hutang dan hutang itu kan masalah berapa nominal gaji kita, tapi pola pikir kita hadirin sekalian, yang gak pernah merasa cukup, yang terus merasa haus, dan itulah permainan dunia. Kata Nabi SAW, "Lau kana li bani Adam wadi min dhahabin labtagha ilaihi lautaniya." Apabila anak manusia memiliki emas sebanyak sebuah lembah, dia akan pensiun. Dia akan cari lembah emas yang kedua. Emas. Saya ingin tanya, kalau meja ini terbuat dari emas berapa M? 100 gram itu 50 juta sekarang. 100 gram itu kayak apa sih? Kayak ini 100 gram 100 gram kan? Ya seperti ini 100 gram 50 juta segini emas. Bagaimana satu meja? Bagaimana satu lembah? Tapi apakah manusia itu puas? Enggak. Dia akan cari lembah yang kedua. Begitu dia dapat lembah yang kedua, dia akan resign. Lalu tanpa ilahi lalu salika, dia akan cari yang ketiga. Lalu Allah Nabi mengatakan, "Wa yamla'u jawfa bani Adam ila turab." Dan tidak ada yang bisa memuaskan perut anak Adam kecuali tanah ketika dia sudah dikubur. Dunia tidak habis-habisnya. Maka ini ujian kita qanaah. Jangan berpikir kalau saya dapat 10 juta insya Allah saya nggak utang, ini betul beda. Lifestyle-nya beda lagi. Kalau dulu main di warteg, sekarang mulai fast food, junk food, mainnya di McD, nongkrongnya di KFC. Lalu ketika gaji kita misalnya 15 juta, 20 juta, nongkrongnya bukan di KFC lagi, diketawain. Nongkrongnya di Starbucks. Begitu gaji kita di atas, Starbucks nggak main gitu. Mainnya di resto-resto, di Pacific Place dan seterusnya. Itu real hadirin sekalian. Saya ingin tanya, kalau antum punya gaji 30 juta, antum masih mau pakai Nokia 6600? Saya ragu. Anda tidak tergiur dengan iPhone? Anda tidak tergiur dengan Samsung? Kita bisa bilang gitu ketika gaji kita mungkin 2,7. Gaji kita 20 juta, saya yakin kita akan menelan dari ucapan kita kemarin. Karena ganti handphone. Kita masih mau pakai sepatu kita yang sekarang? Nah, kita kan cari ke toko sepatu, kita beli sepatu baru. Nggak ada selesai-selesainya. Ketika gaji kita 50 juta per bulan atau 60 juta per bulan nih buat ibu-ibu, masih mau pakai kantong kresek? Nah, itu akan naik tuh. Gaji 50, gaji 5-6 juta, kita akan cari tas yang harganya range-nya misal ratusan ribu gitu kan. Hanya beli doang nih Pak Ustadz, kayak beli doang gitu kan. Itu merek tasnya ibu-ibu doang. Terus begitu naik lagi, misalnya naik lagi beli yang baru, misalnya Charles Kane kan begitu ya. Begitu naiknya lagi baru nanti beli LV lah, beli Prada lah dan seterusnya. Nanti mentok-mentok Hermes. Begitu manusia. Nggak ada selesai-selesai. Mobil. Kalau laki-laki mungkin mainnya bukan tas, tapi dia main mobil. Itulah lambang kesuksesan seorang laki-laki. Oke, kalau gaji 2,7, dia masih mau pakai Kijang tahun 60, Kijang tahun 70 atau 80. Jadi kalau gaji 500 juta masih mau pakai Avanza. Kecuali orang-orang yang qanaah. Jadi jangan berpikir, jangan ditipu sama syaitan. Sehingga orientasi kita bukan bertakwa, bukan qanaah, tapi orientasi kita uang. Akhirnya kan maksa ketika gaya hidup itu nggak terpenuhi dengan gaji kita yang sekarang, hutang deh, gitu. Padahal nggak perlu.
Padahal dipikir-pikir saya nggak membutuhkan ini secara urgen, atau ada tempat lain yang bisa saya kerjakan. Dunia nggak ada habis-habisnya. Nabi yang mengatakan kita tidak punya obsesi terhadap dunia pada saat atau waktu di mana kita tidak ada obsesi terhadap dunia hanya pada saat kita mati. Selama kita belum mati, itu hasrat pengen dunia pasti ada, pasti ada. Maka harus ditekan dan jangan terlalu menyalahkan gaji. Ini bagaimana menimbulkan perasaan qanaah. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Qanaah. Dan kembali lagi bertakwa. Kalau kita qanaah, maka kita melakukan salah satu unsur takwa. Dan kalau kita bertakwa, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi alurnya tuh begitu. Kan kita harus bertakwa tadi. Salah satu aspek ya, dalam bertakwa, salah satu syarat orang bertakwa qanaah. Maka saat kita qanaah, kita akan dapat rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Adapun sebaliknya, kalau kita haus atau kita haus, maka enggak ada selesainya, dan pada saat itu kita akan terlilit hutang dan hutang. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi qanaah itu penting. Yang berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim dalam mengatur keuangan keluarga dan berhadapan dengan hutang harus camkan bahwa dia tidak hanya hidup satu kali, dia akan hidup setelah kematiannya. Oleh karena itu, sebagaimana dia ingin membeli kebutuhan dunianya, pikirkan akhiratnya. Pikirkan akhiratnya. Karena dunia itu ujian. Tadi kita udah bilang dunia ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Mulk ayat 2, yang menciptakan kematian dan kehidupan dunia, baik kekayaannya maupun kemiskinannya, gaji 50 jutanya maupun gaji 2,7 jutanya. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Dunia itu ujian. Kalau kita ingin benar-benar mendapatkan fasilitas, bukan di dunia, tapi di akhirat. Ini orientasi muslim. Jangan habiskan seluruh potensi kita di dunia. Jangan. Kita pikir akhirat. Dalam mengelola keuangan, pikirkan akhirat. Dalam mau berhutang, pikirkan akhirat. Pikirkan akhirat. Jangan semua diekspos untuk dunia. Nah, karena akhirat itulah kita akan mendapatkan surga yang begitu nikmat, begitu indah. Dan hati-hati terhadap sebuah tindakan dan kebijakan yang bisa merusak akhirat kita. Dan salah satu yang bisa merusak akhirat kita adalah hutang. Tanpa ada perhitungan yang jelas. Di sini kita masuk bab hutang. Hadirin, hutang itu boleh, tapi Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Terus kayaknya tawadhu semua di sini ya. Nggak mau menunjukkan kemampuannya. Berarti jujur berarti. Itu juga saya hargai, masya Allah. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, Nabi bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari
kesedihan, baik karena masalah yang aku telah hadapi atau kekhawatiran masa yang akan datang. Aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepada Engkau dari sifat pelit dan juban. Juban itu apa namanya? Juban itu ketidakberanian. Jadi banci lah gitu, nggak berani dia. Pengecut itu juban. Wa dhal'id dan terjerat hutang gitu. Wa ghalabatir rijal dan diperbudak oleh manusia. Nabi berdoa, wa dhal'id, ya Allah lindungilah aku dari terjerat hutang. Kenapa demikian? Karena hutang ini berbahaya. Hutang ini menakutkan. Tahukah kita, Nabi SAW tidak mau mensolati sahabatnya atau tidak mau mensolati seorang muslim yang meninggal dan dia punya hutang dan hutangnya tidak terbayarkan. Dalam hadis Mu'adz, hadis Bukhari, ada seorang sahabat meninggal. Ada seorang sahabat meninggal dan dia nggak punya hutang, maka Nabi sholati dia. Lalu ada orang meninggal lagi, dia punya hutang dan dia bisa bayar. Jadi dia punya hutang dan ketika meninggal ada sejumlah harta di mana dia bisa bayar hutang tersebut. Kata Nabi, saya sholatkan dia. Lalu ada orang lagi yang meninggal, punya hutang, nggak mampu bayar atau belum dibayar dan nggak ada uang untuk bayar. Kata Nabi, sallu ala sahibikum. Saya nggak mau sholatkan, kalian sholatkan sahabat kalian tersebut. Ditanya, kenapa Rasulullah? Hutang. Jadi kalau Nabi kita hidup di tengah-tengah Nabi SAW, lalu kita meninggal bawa utang, nggak kita bayar dan nggak ada uang untuk kita bayar, Nabi nggak mau mensolati kita. Allah Akbar, ini Nabi yang doa-doanya dikabulkan. Jadi kalau Nabi nggak mau salati kita, berarti kita tidak mendapatkan kesempatan didoakan Rasulullah SAW. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu dan seterusnya. Ini kerugian yang sangat besar. Ustaz, kok sampai seperti itu sih? Karena hutang ini walaupun mubah kata para ulama, tapi bahaya besar untuk dunia kita dan akhirat kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita bahwa hutang punya keburukan, punya atau mengandung bahaya. Bahaya yang pertama kata para ulama, ini bahaya yang pertama, hutang bisa membuat kita liar terhadap fasilitas dunia. Dikit-dikit hutang, dikit-dikit hutang, membuat kita nggak qanaah, membuat kita nggak sabar, dan ini fatal. Makanya Nabi nggak suka sama hutang, karena hutang kalau kebablasan repot kita. Kita jadi orang yang ambisius, membuat orang yang gak menerima pemberian Allah apa adanya. Buktinya minjem sana minjem sini, akhirnya gak sabar dengan gaji yang sedikit. Ketika kita gak sabar, kita gak akan bahagia. Itu masalah pertama ketika kita punya hutang. Masalah yang kedua, hutang membuat kita bertawakal kepada manusia, bukan bertawakal kepada Allah. Hutang membuat kita mengetuk pintu manusia, bukan mengetuk pintu langit dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang punya kebiasaan hutang, yang diingat temannya yang kaya, yang diingat perusahaan leasing A, leasing B, leasing C. Dia lupa minta kepada Allah, Allahumma rzuqni, ya Allah berikan aku rezeki.
Dia gampang ngeluh sama manusia. Orang yang hutang, kalau hutangnya tradisional, dia kan harus cerita dulu tuh sama manusia. Mohon maaf, boleh pinjam uang nggak? Karena anakku belum harus bayar uang gedung, harus sekolah dan seterusnya. Akhirnya dia lebih banyak curhat kepada manusia daripada curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya lebih terpaut kepada manusia. Jangan salah paham ya, yang sedang kita bahas ini hati. Silakan kita berusaha, tapi hati kita harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bergantung sama manusia. Jangan bergantung sama manusia, bergantung sama Allah. Bergantung sama Allah Jalla wa'ala. Dan Allah jamin hadirin, kalau kita benar-benar bergantung sama Allah, bukan sama manusia, bukan sama lembaga hutang piutang, Allah akan berikan solusi dari masalah keuangan kita. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan selesaikan urusannya. Bergantunglah hanya kepada Allah. Bergantunglah hanya kepada Allah. Nah, hutang membuat kita bergantung sama manusia. Kalau kebablasan, ya sekali oke, 2 kali asik juga ya. Gaji ini punya ini. Jadi lo hutang aja dia, akhirnya hutang lagi, bergantung sama manusia. Nah, ketika hutangnya numpuk, kan masalah baru. Akhirnya kita nyari mangsa baru, minta utang lagi untuk utang yang pertama, bergantung lagi sama manusia. Itulah lingkaran syaitan yang ada selesai-selesainya. Coba kita minta kepada Allah. Ud'uuni astajib lakum. Minta kepada aku akan kabulkan. Surat Ghafir ayat 60. Ustaz, saya minta nggak dikabul-kabulin? Anda yakin nggak sama Allah SWT? Hadirin, yang bermain di sini bukan lisan, tapi benar-benar kita yakin dalam hati kita dan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita pengalaman pribadi ya. Mungkin bisa diambil ibrah. Pada saat saya kuliah, atau di hari-hari kuliah yang lebih tepat, di hari-hari kuliah, karena saya juga masih belajar sekarang. Di hari-hari kuliah itu ada masalah yang harus saya selesaikan dengan beberapa teman. Dan kita dipimpong, pergi ke pihak A, dibuang ke pihak B, ke pihak B, buang ke pihak A lagi, A, pimpong ke pihak C, pokoknya dipimpong terus. Akhirnya kita minta tolong ke syekh. Artinya kan kita belajar di Saudi, dosen dipanggil syekh gitu loh. Kita minta bantuan ke salah satu syekh. Syekh kasih bantuan, coba lagi, mentok lagi, Syekh 1, Syekh 2, Syekh 3, Syekh 4, sampai ke rektor, orang nomor 1 di kampus kita. Terus kita dapat jadwal. Rektor susah banget ditemui, tapi alhamdulillah melalui orang dalam kita diberikan kesempatan untuk bertemu. Itu kita senang banget. Terus kata rektor baru bisa ditemui jam 1:30 siang. Begitu kita dapat kabar rektor bisa ditemui jam 1:30 siang pada siang ini, itu kita langsung gembira dan semangat menuju kantor rektor. Begitu sampai kantor rektor, itu saya merasa, kan jam berapa tadi? 1:30 ya. Kok tadi pas sholat zuhur gak sesenang ini ya? Padahal Allah yang panggil tadi. Jadi ketika dengar azan, Allah manggil kan, hayya 'alas shalah gitu ya. Datang sih ke masjid, tapi gak sesemangat ini gitu loh. Wudunya itu gak semangat. Ayo ketemu Allah. Jadi biasa aja rutinitas sholat zuhur. Tapi begitu mau ketemu rektor, semua semangat. Ini ada yang gak beres di dalam hati kita. Kita lebih bergantung kepada rektor daripada kepada Allah. Dan dibuktikan oleh Allah. Begitu sampai rektor janjikan, oh insya Allah masalah Anda selesai 1-2 hari lagi. H+1 gak selesai, H+2 gak selesai,
H+3, H+4, H+5, nggak ada selesai-selesainya. Akhirnya kita udah bingung, udah semua pintu mentok, pintu semua syekh mentok, pintu rektor mentok. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kita berdoa kepada Allah, besoknya selesai masalah tersebut. Besoknya selesai. Pertanyaannya, memangnya Ustaz, waktu hari-hari sebelumnya Anda berdoa? Berdoa, tapi beda. Berdoa pada saat kita mengalami kenyataan semua pintu mentok, dengan berdoa ketika masih ada teman gue ini, masih ada Pak Fulan, masih bisa ngutang di sana. Kekuatan doa kita berbeda. Begitu kita hanya meyakini Allah lah yang bisa menyelesaikan urusan kita, selesai. Makanya masih ingat kisah Nabi Yunus ketika di perut ikan, apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Apa yang terjadi? Allah bebaskan dia dari perut ikan tersebut. Pertanyaan saya sama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Nabi Yunus sempat minta tolong nggak sama Allah? Nggak sempat. Apa arti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin? La ilaha illa anta, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minal zalimin, aku termasuk orang-orang yang zalim. Permintaannya udah disebutkan apa belum? Belum disebutkan. Belum minta, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan. Kalimat itu belum diucapkan, tapi Allah sudah tolong. Jadi Allah tolong beliau sebelum beliau sempat meminta permintaannya. Kenapa Allah kabulkan atau Allah tolong Nabi Yunus sebelum Nabi Yunus meminta pertolongan kepada Allah, sedangkan kita minta pertolongan berkali-kali nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena keyakinan dan ketawakalan hati. Hadirin, Nabi Yunus belum sempat minta, tapi hatinya sudah terpaut dengan Allah. Coba bayangkan antum terperangkap di sebuah tempat, di sebuah sumur, nggak ada yang bisa tolong kecuali Allah. Maka hati antum benar-benar fokus sama Allah. Tapi kalau masih mengandalkan hutang, mengandalkan orang, mengandalkan lembaga, jujur saja sangat berat hati kita arahkan hanya menatap pintu langit. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, usahakan kita ketergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita memilih jalan hutang. Makanya hutang itu membuat kita lupa tawakal. Kalau kebiasaan, kalau dikit-dikit hutang, ini yang perlu kita camkan. Itu bahaya yang keberapa? Ketiga. Yang keempat, hutang membuat kita tidak all out dalam bekerja. Karena selalu jalan pintas hutang, selalu jalan pintas hutang lagi, selalu jalan pintas hutang. Hutang akan membunuh daya kreativitas kita dan semangat dan etos kerja kita. Kita dibuat malas sama hutang. Akhirnya repot-repot juga sih nanti. Tapi kan, hutang dulu deh, dikit-dikit hutang dulu. Gara-gara hutang kita harusnya kan kerja dulu deh, cari duit dulu. Ayo Pak beli gadget baru nih, ini keluaran terbaru. Ya udah, saya harus kerja tambahan dulu. Insya Allah 15 hari lagi. Tapi kalau dalam hutang, nggak kok Pak bisa dicicil. Oh iya bisa. Akhirnya diambil pada hari itu juga. Itu kan merusak kemampuan ikhtiar kita tanpa kita sadari. Jadi budaya ini nggak rusak hadirin. Yang awalnya kita punya kemampuan, akhirnya nggak kita gunakan. Padahal dalam Islam, tawakal yang benar adalah ketawakalan yang menggabungkan dua aspek. Aspek yang pertama, ketergantungan hati kepada Allah. Aspek yang kedua, all out dalam berusaha. Kalau memang gaji kita di kantor ini kurang cukup, maka silakan cari kerja sambilan, cari usaha tambahan yang halal. Jangan hutang, kerja, dan kerja. Siapa yang tidak kenal Bob Sadino? Kenal Bob Sadino? Pengusaha nyentrik yang beberapa waktu yang lalu meninggal dunia. Kita tahu bahwa beliau adalah salah satu anak dari keluarga kaya. Ini keluarga kayanya minta ampun, dan saudara-saudaranya kaya. Tapi siapa pernah baca biografi beliau?
Beliau mulai dari nol. Dari nol. Usaha gagal sampai telur ayam, sehingga sekarang kita kenal kemcik. Ketika beliau mau mulai usaha, beliau disidang sama keluarga besarnya. Siapa yang tahu apa isi sidang tersebut? Seluruh keluarga besar tidak setuju beliau mulai dari nol. Tapi beliau katakan, tolong saya minta dukungan dari kalian semua. Saya minta bantuan dari kalian semua. Kata keluarga besarnya, apa bantuannya? Tolong jangan bantu saya. Itu aja. Jangan bantu saya. Saya mau berusaha sendiri. Jangan ada yang kasih. Jangan kasih utangan, apalagi kasih modal. Enggak. Lu nggak mau utang. Dia mau mulai dari nol. Dan itu kan keliling door dulu. Nabi mengatakan, "Lau kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr tatlu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, bergantung kepada Allah dan berusaha, seperti seekor burung, kata Nabi. Burung itu keluar dari pagi hari dalam kondisi perut kosong, lalu pulang pada sore hari dalam kondisi perut kenyang. Kerja burung itu usaha, pindah ke ranting yang satu ke ranting yang lain, pasti pulang kenyang dan dia bisa kasih makanan buat anak-anaknya. Evaluasi usaha dan kinerja kita. Jadi jangan hanya berpangku tangan, begitu dapat gaji kecil pikirnya utang. Lu nggak cari objekan lain, cari sampingan lain, usaha yang lain, rintis usaha yang sesuai dengan bakat kita, hobi kita, keinginan kita. Lihat, baca biografi orang-orang sukses. Hadirin, Bill Gates kan nggak langsung kaya. Kekayaan dia 1.000 triliun sekarang. Mulainya dari mana? Garasi mobilnya, karena nggak punya duit untuk sewa tempat, sewa ini, sewa itu, dibuat di garasi. Mulai riset segala macam, jadilah Microsoft dan jadilah orang terkaya di dunia dengan 1.000 triliun. KFC itu dari mana? Itu kan jualan ayam goreng. Semua orang sukses itu berusaha. Dan ini konsep Islam. Jangan mikir hutang di awal, Anda gak akan sukses ke depan. Kesian. Jadi kita nggak usah bicara akhirat dulu deh. Ini dunia, kita akan dininabobokan dengan budaya hutang, sehingga kita nggak fight, nggak berusaha. Dan ini kan sistem orang yang kasih pinjaman itu sekarang sebagiannya itu bukan ingin bantu kita, tapi ingin mendapatkan kepentingan pribadi. Makanya sekarang saya tanya, sekarang nih, kalau kita ingin beli motor, ingin beli mobil, sama salesnya diarahkan cash keras atau kredit? Kredit. Kenapa diarahkan kredit? Karena dapat fee nanti. Bukan karena baik sama kita, dia hanya mikirin dirinya sendiri. Dia gak peduli kita susah kayak ribet kayak pola pikir kita hancur, dia gak peduli. Yang penting saya dapat fee. Makanya di beberapa tempat mau cash tuh susah banget. Saya mau cash, gak bisa Pak, harus kredit. Jadi kebalik nih dunia. Harusnya kan logikanya, harusnya kan cash lebih mudah. Karena ini untuk menghancurkan kita. Orang-orang di luar sana gak pengen kita sukses, gak pengen kita berkembang. Hadirin, ada sebuah kaidah fikih yang mengatakan begini: idza dhaqal amru tasa'. Idza dhaqal amru tasa'. Saya ingin bertanya, kalau antum disuruh loncat pagar yang tingginya mungkin misalnya 1,5 atau 1,7 meter, kira-kira antum mau nggak? Enggak. Tapi kalau di belakang atau herder, kira-kira antum akan loncat tuh pagar nggak? Lo bakal loncat.
Bukan refleks. Ini kaidah fikih. Dalam kondisi genting, manusia baru akan mengeluarkan seluruh potensinya. Itu kaidah fikih dalam Islam. Idza dhaqal amru tasa'. Dalam kondisi genting, kondisi susah, kondisi terjepit, baru kita akan keluarkan kemampuan semaksimal mungkin yang kita punya. Adapun sebaliknya, wa idza tasa' dhaqa. Kalau kondisinya aman, kita cenderung berleha-leha dan santai. Makanya dalam dunia bisnis, salah satu yang berbahaya adalah comfort zone, zona aman. Ketika seseorang merasa aman, dia tidak akan berusaha. Dan hutang mengingat-bobokan kita, membuat kita tenang aman. Kan bisa ngutang lagi, kan bisa ngutang, kan bisa kredit, kan bisa dicicil. Akhirnya kita tidak pernah tahu sehebat apa kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu sehebat apa potensi kita yang Allah berikan kepada kita. Gara-gara apa? Budaya. Jadi berbicara masalah hutang, ahabba an yusa'alahu fi rizqi aw yusa'alahu fi athari falyasrahima. Barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, maka harus ada pos untuk orang tua dan silaturahim. Dan syukur yang ada, tekan dan jangan berhutang kecuali darurat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktu sangat singkat. Aku lupa lihada wa astaghfirullah wa lakum. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Sudah jam 10 ya? Waalaikumsalam. Tadi awal rezeki itu nggak bisa dihitung-hitung secara datangnya. Rezeki bisa datang dari alam yang tak diduga-duga. Bagaimana kalau kita itu cuma punya satu sawah? Berarti kan tiap bulan kita plotnya itu cuma dapat gaji saja. Jadi maksud dari rezeki bisa datang dari alam yang tak diduga-duga ini apa gitu? Padahal rezeki itu kan enggak ujuk-ujuk datang sekarang depan pintu gitu. Tapi kita harus menjemputnya. Sementara terus saya sambung lagi. Hutang masa lalu yang sudah tidak tahu orang yang kita hutangi, kemana kita harus membayar? Terima kasih. Iya, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Yang pertama, Allah mengatakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Allah tidak sebutkan secara khusus karena memang masalah ini sangat luas. Bisa jadi dari pemberian, walaupun jangan ngarep ya, insya-Allah yang kasih juga, jangan. Tapi bisa jadi dari pemberian, dari hadiah. Bisa jadi kita buat bisnis, estimasi kita untungnya 1 juta, tapi Allah kasih 3 juta, kita nggak duga, kok bisa 3 juta ya? Padahal estimasi saya, dugaan saya ini paling cuma 1 juta. Atau dari hal-hal yang lain. Rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan. Atau contoh yang lain, jangan berpikir rezeki itu uang. Kesehatan itu rezeki loh. Buat apa kita punya uang 10 juta atau gaji 20 juta per bulan, tapi kita harus cuci darah setiap bulan yang totalnya setahun habis 70 juta. Anda sehat, itu baru luar biasa. Nah, Allah bisa hilangkan penyakit tersebut jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seharusnya sehingga yang seharusnya dihabiskan untuk biaya berobat sehingga bisa efisien ke yang lain. Saya tahu ada seseorang saya kenal, rumah yang ia tabung
atau yang ia beli dari tabungannya selama bertahun-tahun itu hilang dan habis hanya untuk kemoterapi istrinya. Jadi jangan berpikir ketika kita sehat dari penyakit kanker itu bukan rezeki, itu rezeki ber-MM. Makanya kan kanker kantong kering, kan kata orang begitu, karena habis, rumah habis, mobil habis dan seterusnya. Nah kita kan nggak terasa tuh. Saya ingin tanya, oksigen yang kita hirup, itu kalau Allah minta tagihannya berapa yang harus kita bayar? Untuk bernafas 1 kali 24 jam, berapa yang harus kita bayar? Kalau kita cek di rumah sakit, oksigen dan nitrogen, kita kan hirup oksigen dan nitrogen, satu hari menghabiskan biaya 180-an juta satu hari. Makanya ketika kita sudah tidak bisa bernafas kecuali dengan alat bantu di ICU, jangan heran sehari 20 juta, sehari 30 juta, sehari 50 juta. Barulah pada saat itu kita sadar ternyata kesehatan mahal ya. Itu kan rezeki yang tidak kita duga. Jadi jangan berpikir rezeki itu hanya ada di deposit kita aja. Rezeki Allah itu banyaknya, minta ampun. Anak-anak nurut dan taat, bukankah itu rezeki dari Allah? Allah, kalau misalnya anak kita pemakai jangkis, itu biaya rehabnya berapa? Terus biaya dia nyolong sana, nyolong sini, nembus di penjaranya berapa? Jadi banyak sekali rezeki. Jangan berpikir rezeki itu hanya sekedar apa yang kita punya di tabungan atau deposit kita. Allah kalau bisa, mungkin itu. Yang kedua, tadi yang kedua apa tuh? Hutang yang sudah lama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan hutang di bawah mati. Hutang di bawah mati harus selesai. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Maka kalau kita tidak tahu orangnya, ulama menjelaskan dalam buku fikih, kita sedekahkan atas nama orang tersebut. Setelah kita cari semaksimal mungkin nggak ketemu, jadi kita coba cek nomor handphonenya udah nggak aktif lagi. Kita tanya-tanya rekan-rekannya atau teman-temannya, nggak ada yang tahu alamatnya. Udah kalau dia tinggal di dengar pindah, coba kita lacak. Kalau nggak bisa juga mentok, baru kita sedekahkan atas nama dia. Insya Allah clear. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengan hutang, di antara kami ini kayaknya sudah berhutang. Nah itu bagi yang sudah terlanjur itu, terlanjur untuk berhutang dan berusaha untuk melunasi, tapi masih di bawah batas kemampuan, sebaiknya ada langkah tertentu atau amalan tertentu itu. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama jelas doa. Doa itu sangat mujarab selama kita yakinnya dengan Allah dan kita fight pasca kita berdoa. Sebagaimana tadi Nabi katakan, min dhala'id dain, aku berlindung dari jeratan hutang. Itu sangat dahsyat. Asal pertanyaannya kita benar-benar serius nggak dalam berdoa dan all out dalam berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, mudahkan urusan orang. Dan mudahkan urusan orang itu bukan hanya sekedar materi. Ustaz, gimana mudahkan urusan orang? Saya juga hutang. Anda bantu orang dengan fisik kan bisa, bantu orang dengan tenaga bisa, bantu orang dengan pemikiran bisa. Allah, Nabi bersabda, kana Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan membantu seorang hamba ketika hambanya membantu saudaranya. Jadi bantu urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita, termasuk hutang-hutang kita tersebut. Itu poin yang kedua. Jadi rajin bantu orang. Yang ketiga, jangan lupa dan miss untuk memperbanyak sholat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholatnya apa Pak Ustaz? Tidak ada sholat bayar hutang, tidak ada. Tapi jaga sholat 5 waktu, on time. Kalau bisa berjamaah untuk laki-laki. Lalu yang ketiga, jangan sampai miss sholat-sholat sunnah, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, duha, lalu tahajud dan seterusnya. Karena Allah akan tolong kita melalui sholat-sholat kita tersebut. Terus yang ketiga, lagi-lagi birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Itu keran rizki yang luar biasa.
buat orang tua kita senyum, tanya, telepon orang tua kita, biarkan orang tua kita merasa betapa perhatiannya anak-anaknya kepada dirinya. Lalu kunjungi orang tua kita ketika weekend, kasih sesuatu walaupun nggak mahal. Lalu ajak orang tua jalan ngiter-ngiter walaupun nggak mampir ke sebuah restoran atau mungkin cuma beli gorengan. Sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah, birrul walidain, terima kasih. Birrul walidain itu membuka pintu rezeki dan memudahkan jalan kita untuk membayar hutang. Lalu niat untuk bayar, jangan ngarep diputihkan sama yang debiturnya, tapi niat untuk bayar. Nabi mengatakan barang siapa yang berhutang, manik taradha wa nawa tasdidaha, barang siapa yang berhutang dan dia niat untuk bayar, maka Allah akan mudahkan dia untuk bayar. Jadi intinya niat bayar atau enggak. Kalau Allah kita niat bayar, kita berusaha untuk bayar, maka Allah akan mudahkan insyaallah. Walaupun memang butuh waktu mungkin. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Waalaikumsalam. Jadi kita tentang boleh berhutang dalam keadaan darurat. Jadi jenis hutang seperti apa yang diperbolehkan menurut syariat? Ya, terima kasih jazakallahu khairan. Yang pertama, kita harus petakan kebutuhan kita. Yang kita mau beli atau yang mau kita perjuangkan dengan hutang ini primer, sekunder atau tersier. Jadi petakan ini darurat nggak sih gitu? Apakah bisa cari cara lain? Itu harus kita petakan dulu. Pastikan yang masuk ke list kita adalah kebutuhan darurat dan nggak bisa ditunda-tunda, nggak bisa digantikan dan tidak ada alternatifnya. Misalnya, qadarullah orang tua kita mau operasi dan kita harus deposit pada hari ini agar tindakan. Orang tua kita pecah pembuluh darah, stroke dan harus segera ditindak dalam beberapa jam ke depan. Mau nyari gimana nggak bisa. Jadi pastikan hal demikian. Atau yang lainnya yang serupa dengannya, pastikan dulu kebutuhannya benar-benar mendesak. Yang kedua, pikirkan sebelum berhutang, kita berusaha dulu dengan kemampuan kita. Ya nggak mungkin apa Ustaz, orang 2,7 itu juga gajian masih 3 minggu lagi. Oke, kalau nggak bisa dengan kemampuan, mungkin kita berusaha sampingan. Nggak mungkin juga, kata para ulama sebelum berhutang, bisa nggak kita jual apa yang kita punya? Iya, rumah juga masih ngutang gitu ya. Sekali lagi, kultur ini tidak terbiasa kita lakukan, tapi bagi para ulama itu biasa. Ulama itu biasa jual-jual demi nggak utang itu biasa. Jual sesuatu untuk ibadah itu biasa. Makanya Al-Imam Damiski untuk naik haji itu jual rumah. Ya kayak sama kayak orang dulu atau orang desa untuk naik haji jual sawah. Artinya jangan ragu untuk menjual harta kita ketika kita membutuhkan uang sebelum kita berpikir hutang. Jadi pola pikirnya hutang itu paling terakhir deh, gitu. Jadi yang bisa dijual itu jual dulu. Kulkas bisa dijual, jual. Oven bisa dijual, jual. Tempat tidur bisa dijual, jual. Baru nanti kalaupun hutang nggak semuanya. Itu mindset ya. Artinya kalau kita bisa seperti itu, memang benar-benar kita letakkan hutang sebagai pilihan terakhir. Kalau itu sudah mentok, baru hutang. Dan hutangnya pun kalau bisa yang pertama seperti Nabi, pakai gadai. Artinya saya kasih jaminan ya. Nggak usah saya percaya sama Anda, enggak, saya kasih jaminan. Karena Nabi SAW menggadaikan baju besinya. Kalau kita baru saat kita nggak punya jaminan, baru kita hutang tanpa jaminan. Jadi itu SOP-nya kalau kita baca ilmu fikih. Allah taala. Kalau masih bisa alternatif lain, ya alternatif lain. Mau beli mobil nggak punya uang, ya udah naik motor aja dulu. Kan harus beli mobil. Atau harus beli yang baru kan. Beli second bisa. Nggak harus beli keluaran terbaru. Beli yang mobil tahun 90-an bisa. Jadi kadang-kadang kita hanya mengikuti ambisi pribadi kita. Kalau handphone kan kita masih bisa pakai yang lama, kecuali yang lama hilang. Oke, yang lama hilang Pak Ustaz, kan nggak harus harga segitu. Kita pakai harga yang masuk ke
rizki kita sebelum kita beli yang mahal-mahal. Insya Allah kalau kita punya konsep demikian, Allah akan bantu ekonomi kita, Allah akan berikan rezeki kepada kita, dan kita akan bisa hidup tanpa hutang. Ya. Saya rasa cukup. Terima kasih jazakallahu khairan, karena mungkin ada acara lain setelah ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf ada kekurangan. Dan sekali lagi yang ingin saya titik beratkan pada kesempatan ini memang bukan pada teknisnya, tetapi bagaimana membangun pola pikir. Karena mayoritas orang berhutang itu bukan karena kebutuhan yang benar-benar darurat, tetapi lebih kepada pola pikir. Kita tidak meremehkan memang kondisi ekonomi kita sedang susah-susahnya, tapi kalau kita yakin kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Karena kondisi ekonomi seperti ini bukan hanya kita alami, tapi dialami juga Nabi. Nabi pernah diboikot 3 tahun, hanya makan dedaunan. Kita siapa? Beliau adalah manusia yang paling mulia. Intinya bagaimana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan camkan hutang merusak pola pikir kita di dunia dan membuat kita terancam gagal masuk surga di akhirat. Oleh karena itu jangan bermudah-mudahan dalam masalah ini. Ini yang bisa disampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.